Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Kali ini bersama aku Laura, Aku Zulfa. Aku Irga Masadika yang akan menemani kalian untuk berbagi cerita dan pengalaman seputar LKBB Sesaji 2. Nah, gimana nih kabarnya Kak Zulfa dan Kak Irti hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Nah, aku mulai ya pertanyaannya. Ngomong-ngomong tentang kejuaraan nih, kejuaraan apa aja sih yang diraih di LKBB Sesaji 2 ini? Nah, kebetulan di LKBB Sesaji 2 ini kita meraih 2 juara, yaitu PES pasukan dan satu lagi juara Mulatiga Nika. Oh, wow, keren banget ya. Terus kalian tuh kan pastinya ada seleksi dulu apa enggak sih? Terus kayak bisa diceritain ke teman-teman semuanya seleksinya itu kayak gimana aja dari awal sampai akhir sampai kalian tuh bisa dipilih buat ikut lomba LKBB Sesaji 2 ini. Nah, awalnya tuh dikasih pengumuman gitu Kak, kayak ayo latihan gitu kan. Terus kita seleksi, dilihat terus sama Mas Yusuf, dan akhirnya Mas Yusuf tuh awalnya tuh cuma selek sama 12 orang doang ya Ki? Iya. Kita belum tuh di situ. Nah, waktu itu cuma ceweknya tuh 3 doang Kak. Nah, terus habis itu diseleksi lagi tuh, ada seleksi kedua. Terus habis seleksi kedua itu kita dipanggil ya Ki? Iya. Terus, nah disitulah kita kayak pertamanya sih Mas Yusuf tuh agak nggak segitu sih Kak. Terus habis itu kita ngeluarin power kita, terus kita akhirnya kepilih ya Ki ya? Iya. Wow, keren-keren. Terus dengar-dengar LKBB Sesaji 2 ini diadain di Solo ya? Iya, Pak. Betul. Berarti ini tuh termasuk lomba nasional nggak sih? Iya, Iya. betul. Nah, terus persiapan kalian sama tim-tim yang lain itu kayak gimana? Nah, persiapan kita itu di sini tuh nggak cuma tentang materi atau fisik, tapi utamanya niat, karena semua orang bisa dengan niat. Tapi di sini juga materi kita pelajari lalu diperdalam bersama-sama Kak. Nah, di situ juga fisik mulai terlatih dan terbiasa. Apalagi nyatuin ego satu pasukan tuh kan susah banget tuh Kak. Nah gitu di situ latihan rutin terus sampai akhirnya ngompakin. Ya sempat juga ada konflik ya Ki ya. Iya. Tapi alhamdulillah ngalahin ego masing-masing, jadinya bisa. Terus juga waktu itu kita sempat push up ya Ki ya, push up. Iya, karena 1 minggu sebelumnya itu push up 5 seri itu Kak. Gara-gara susah ya Ki ya buat ngompakin tuh. Terus kalian nyiapin ini tuh latihannya tuh berapa bulan? Dari Februari nggak sih Ki? untuk latihan itu kita mulai dari sebelum puasa itu baru awal-awal Kak pengenalan dengan materinya gitu. Lalu di bulan puasa kita sempat terhenti itu karena kondisi kan puasa, jadi nggak bisa yang terlalu capek kan Kak. Nah di situ itu mulai jarang latihan, kayak bingung mau gimana nih latihannya, atur waktunya susah. Tapi setelah puasa selesai itu baru mulai lagi Kak latihan yang benar-benar intens, tiap hari latihan begitu. Sempet bolong-bolong juga Kak latihannya, terus kayak push ayo dong berangkat nanti raih juara bareng nih gitu. Terus akhirnya alhamdulillah ya Ki dapat juara. Alhamdulillah ya. Iya. Terus kalian kan di sana kan pasti kan saingan-saingannya bukan yang dari sini aja kan, dari luar-luar kan. Terus juga pastinya juga gak kalah bagus. Nah, gimana sih perasaan kalian waktu melihat saingan-saingan kalian tuh kayak dari sana-sana, terus pastinya kalian tuh kayak ngerasa minder, langsung kayak ya udahlah gitu, atau malah nambah semangat kalian nih? Nah jujur aja kayak kita lihat pasukan dari kota-kota sebelah, kota besar yang emang mereka udah lebih paham daripada tim dari SMA sini. Kita tuh awalnya kepikiran Kak, bisa nggak ya kita bikin mereka itu kenal sama nama SMA kita dengan cara membawa piala ataupun juara nih Kak. Tapi karena kita itu latihan terus, lalu kita itu yakin pasti bisa nyatuin chemistry biar nggak terlalu bimbang Kak. Nah di situ mulai redalah keraguan kita itu, yakin pasti bisa. Apalagi ada coach-coach dan kakak-kakak ofisial nih ya Ki yang tentunya support banget sama Ya, kita. bener. Terus
Terus kalian tuh dikasih kayak strategi atau cara tersendiri gitu nggak sih sama pelatih kalian dari tim kalian sendiri biar bisa dapat juara lomba LKBB ini? Tentunya ya kak, soalnya kita diajarin tenang juga ya Ziki. Iya, Soalnya benar. kan di pasukan itu pasti ada tuh yang egonya tinggi, ada lagi yang egonya rendah gitulah. Terus kayak tenang aja, mainnya tenang, jangan pakai emosi gitu-gitu. Iya, benar Kak. Nah, terus kesan dan pesannya Kak Zulfa sama Kak Irgi di LKBB sesi 2 ini apa? Untuk kesannya itu di LKBB Saji sendiri itu saya mendapat banyak pengalaman, dan dari situ kesan saya itu kayak gimana ya, wah ternyata ada ya yang pasukannya hebat begini gitu Kak. Dan untuk LKBB Saji sendiri juga sangat berkesan menarik kata aku. Jauh juga, soalnya itu juga ngajarin kita buat kayak apa ya, memperdalam kekeluargaan gak sih Ki? Iya. Soalnya bener-bener gitu kayak kita tuh makan bareng, kayak apa nyari-nyari kostum bareng gitu-gitu Iya. ya Ki. Dan pesannya yaitu semoga untuk LKBB Saji dan setelahnya ini semakin meriah dan bertambah sukses. Semangat juga buat adik-adik nanti penerus kita ya. Terus kira-kira kalian tuh lebih ngerasa enak lomba di sini atau di luar nih? Untuk itu sih pribadi sendiri ya, karena kan untuk lomba di Paskib atau PKS ini terbagi ya, kayak ada yang LKBP, ada yang TUPBB. Nah, di situ kalau untuk saya pribadi memilih di kota lain yang menyelenggarakan LKBB sebenarnya Kak. Ya, Kak Zulfa juga. Iya betul. Soalnya kan kayak dari nyiapinnya aja tuh udah kayak solid banget gitu loh kak. Aku suka banget tuh yang solid gitu. Berarti nanti kalau misal ada lomba di luar lagi kalian harus ikut ya juga. iya. Oke. Wah, terima kasih banyak nih buat Kak Zulfa sama Kak Irgi yang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan cerita seputar LKBB Sesi 2 hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!